kebetulan juga saya baru pertama kali ini datang ke sini, aku pengen tahu juga, aku pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Mumpung ketemu beliaunya, ayo kita ngobrol sedikit tentang Mas Andi. Ya, selamat pagi Mas Andi ya. Pagi Pak. Gini Mas Andi, sebenarnya kami penasaran juga. Iya. Mas Andi ini sekarang kan ya salah satu di antara pelaku desainer yang diperhitungkan juga di dunia. Iya. Awalnya dulu gimana? Bisa bekerja di bidang fashion, bidang jahit menjahit, desainer dan lain sebagainya. Iya. Wah, sebenarnya saya itu waktu awal pertama kali untuk dituntut orang tua untuk bisa meneruskan usaha jahit menjahit itu sebenarnya saya nggak begitu pede dan malah seakan itu enggan dan nggak mau menerusin karena berkaca dari bapak saya sebagai penjahit itu hidupnya sederhana sekali dan nggak bisa berkembang lah. Tapi karena waktu itu bapak bilang setidaknya efek dari penjahit ini wes ora golek-golek gawean tapi nek sebatas dipakai untuk hidup cukup wes luwih dari cukup gitu. Dan yang saya ingat orang tua saya berkata demikian dan sampai sekarang itu karena saya berpikir mungkin karena manajemen bapak waktu itu jadi penjahit itu memang nggak di manajemen dengan baik dan nggak ada kreativitas yang bisa lebih menonjol dari pengusaha jahit yang lain dan mungkin manajemennya yang tidak tertata dan terskema dengan baik, mungkin itu jadi penyebab usaha bapak saya itu stagnan hanya sebatas jadi penjahit saja gitu. Terus setelah saya ambil alih karena bapak waktu itu sakit dan saya kembangkan sendiri dan saya manajemen sendiri dengan baik dan menghasilkan karya-karya penuh inovasi, jadinya ya jadilah sampai sekarang. Dulu belajarnya dari bapak sendiri atau di kursusan bapak itu? Saya nggak pernah mengenyam pendidikan di luar dari apa yang diajarkan oleh bapak. Jadi murni ilmu itu memang asli tulen dari bapak sendiri dan saya kembangkan sendiri itu. Kita nggak belajar di tempat lain bukan, tapi kita berusaha mengeksplor baju garapan brand mana kita dapat dan kita pelajari gitu. Jadi kayak pola-pola brand-brand merek baju apa gitu kita berusaha menggali modelnya seperti ini, polanya seperti ini, kita belajar sendiri, otodidak sendiri gitu, kita olah alik sendiri gitu. Jadi memang benar-benar pola-pola diajaran dari bapak itu kita kembangkan sendiri gitu. Nah, terus ini kan di depan ini ada mana dia stiker, ada Trans TV, ya. ada CNN, itu TV Banten. Media Saya juga ingat beberapa waktu melihat berita di TV itu pembaca beritanya pakai baju di sekitar ini. Ceritanya gimana kok dulu bisa sejauh itu? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi saya sangat senang kalau dapat pertanyaan seperti ini. Jadi biar nanti bisa menginspirasi pengusaha fashion yang lain. Bermula dari sebuah akun Instagram saya waktu itu yang terbuat karena faktor nggak sengaja waktu itu. Saya berusaha upload hasil karya saya yang apapun hasilnya saya upload gitu. Ya. Jadi karena orang public figur di Jakarta sana itu dia itu selalu melihat profil ini seorang apa sih, dia profilnya seorang apa sih. Jadi mereka itu membalas DM-an atau dan sebagainya itu dilihat profilnya seperti apa, dia sebagai pengusaha apa. Jadi saya waktu bikin akun itu lama nggak pernah laku dan tepatnya mulai di era COVID di tahun 2020 itu. Ya. Lama nggak pernah laku tapi produk-produk itu dipublish terus ya? Iya. Ada produk baru jenengan upload. Iya, pokoknya laku nggak laku pokoknya di-upload ya. Kalau misalkan nggak laku pun kita bisa meng-up mereka biar tahu ini garapanku seperti ini. Jadi berbagai model yang kita buat itu mereka harus tahu. Soalnya hasil karya itu memang harus dipertontonkan, nggak harus disimpan kan. Jadi dari ribuan postingan saya itu beranilah saya nge-DM seorang public figure yang ada di Jakarta. Itu yang tadi sebelum saya salahkan bulan COVID atau apa? Ya, di era COVID
kira-kira itu layak atau enggak dipakai orang-orang sekelas mereka kayak gitu. Dan ternyata pas waktu itu mereka welcome karena memang waktu era Covid itu kan dia ingin membantu UMKM yang ada di desa biar tetap berjalan kan gitu. Jadi mereka itu dengan free, dengan murah hatinya mereka itu ingin membantu kita yang ada di desa-desa biar terus berkarya gitu. Jadi kita dengan semangat itu kita nyari bahan. Kita karena memang usaha waktu itu kan mulai goyang kan gitu waktu itu. Kita cari bahan-bahan yang enggak terlalu mahal sih. Kita ada kain perca bisa dibikin Pak waktu itu. Jujur Pak, waktu itu saya menghubungi presenter CNN. Waktu itu aku ada kain perca bekas orang jahitin kayak gitu kan biasanya nggak pernah ngebuang kain-kain tersebut. Saya tampung di kamar, saya simpen yang kira-kira masih bisa terus akhirnya tak kombinasi dengan yang lain ya. Iya, tak bikin baju-baju seperti itu, tak kirim ke sana dulu. Di luar dugaan mereka itu malah suka Pak. Sukanya karena mereka menganggap nggak mengira kalau kain itu kain perca. Jadi kita itu sambungi tapi sambung pantas gitu loh. Jadi kita dengan cara-cara keahlian kita, cara menyambung kita itu jadi sebuah karya itu mereka malah mengapresiasi dan mereka dipakai terus diupload mereka sendiri. Oh, diupload di akun mereka. Di akun mereka sendiri. Tapi mereka nggak mempermasalahkan mungkin bahannya murah. Enggak. Dia nggak pernah komplain masalah baju yang dikirim ke sana itu kurang bagus itu enggak. Karena mereka memang kalau baju yang tak buat di sini tak kirim ke sana itu semua sudah kelihatan layak semua. Kita punya trik-trik yang mendasar yang kira-kira baju ini nanti kalau dipakai itu nggak kelihatan kain-kain murah. Tetap terlihat elegan. Iya. Mungkin bahannya murah di sini. Standar. Kita itu pakai cara kita murid dari cara kita. Nah di sana di up terus teman-temannya presenter kan pada tanya, kamu ikut ngendorsin siapa sih gitu kan. Akhirnya banyak yang kepo kan, ini aku dapat kerja dari Kabupaten Blora loh ini terus akhirnya mereka bercerita-cerita, loh aku mau nih misalkan dapat endorsan kayak gini wes nggak usah dibayar nggak apa-apa nanti aku ikut bantu di akunku kayak gitu. Mereka banyak yang welcome gitu loh untuk membantu saya mempromosikan karyaku gitu. Nah dari mulai banyak orang yang mempromosikan itu tibalah saatnya tim bantu mereka itu banyak yang menghubungi saya waktu itu minta nomor saya, ikut follow akun Instagram saya, terus saya ditelepon waktu itu di akhir tahun 2020 itu diajak kerjasama untuk pengadaan baju batik waktu itu, baju batik untuk tayangan siaran program Good Morning on Trans TV. Jadi tayangannya di Trans TV setiap hari Jumat jam 7:30 pagi selama setahun ke depan. Selama tahun 2021 ya Allah itu sama waktu itu sampai mereka nggak mengharuskan batiknya dari Blora, nggak mengharuskan batik aja pokoknya yang nuansa batik aja mas. Kita requestnya nanti senada tapi beda motif kayak gitu. Jadi nanti desainnya saya pasrah Mas Adi semuanya. Terus kita nanti tinggal pakai ukurannya nanti kalau misalkan kita belum bisa ketemu Mas Adi belum bisa hadir ke Jakarta nanti kita ngirim sampel-sampel ukuran aja. Ya dari sejak situ banyak yang up di sana, terus kita diajarkan kerjasama mulai harga dan sebagainya. Kita nanti dapat benefit seperti apa nanti kita bisa didiskusikan waktu Mas Adi ke Jakarta. Akhirnya setelah mulai tayang di 2021 itu hampir tiap hari Jumat itu tayang Adis Production itu pelanggan saya itu makin banyak Pak. Terutama itu orang Blora yang merantau di luar Jawa Pak. Itu banyak yang kepo Pak. Kan mereka pada nonton TV kayak gitu, wah sebenarnya Blora ya. Jadi banyak yang penasaran, dia searching di Google, Adis Production sini terus dapat nomor saya, terakhir pesan. Nah, kita targetnya itu kan bukan orang yang di TV itu yang kita target, malah kita itu targetnya itu orang pengusaha yang di luar orang TV, tapi yang mengetahui baju kita itu pasti masuk pasti mahal kayak gitu. Nah, kita targetnya dapatnya dari situ Pak, malah keuntungannya. Kita tiap kali dapat kita Adis Production tayang, pasti nanti misalkan agak siang itu ada orang-orang pesan baju yang sama seperti itu. Nah, itu nanti kita memainkan harga di situ. Ya, kan mereka mesti pertimbangannya ini kalau nggak bagus nggak mungkin dipakai TV kan ya, gitu. kayak gitu. Jadi
kita itu malah kita targetnya itu orang-orang yang di luar Jawa malah sering nek tapi baik buruknya sih dari baju-baju saya yang tampil di TV itu banyak pelanggan-pelanggan saya yang lama itu yang banyak yang kabur Pak. Karena mungkin merasa Takut jadi mahal. Jadi mahal ini. Padahal sebenarnya kita enggak. Kita itu fleksibel. Pelangganku yang dulunya itu setia menemani saya, ngasih garapan saya, ibaratnya sombong rupiah itu kita itu juga memprioritaskan mereka dengan harga standar gitu. Harga terjangkau lah. Cuma mereka itu kadang-kadang udah takut sendiri dulu gitu. Jadi kita misalkan ditanya harga berapa Mas Andi, katanya kok sekelas aku dikira artis tuh harganya sama dengan artis, bukan. Kita juga mempertimbangkan hal itu kan. Berarti Mas ya. Jadi sesuatu yang istilahnya mungkin kita anggap sesuatu jalan buntu atau sesuatu itu penuh dengan tantangan, bukan tantangan ya. Iya. Seolah-olah di depan itu penuh dengan apa ya? Ketidakadanya harapan. Iya. Itu ternyata di situ justru muncul muncul kreativitas kan. Betul Semacam waktu COVID kemarin kan kita nggak boleh keluar, ekonomi juga gonjang-ganjing, dengan akhirnya dalam tanda kutip iseng-iseng DM orang-orang. Iya, seperti itu. Terus nanti dari situ harapan jenengan terhadap teman-teman entah itu desainer, penjahit ataupun pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Iya. Itu Yang tidak menurut harapannya harus bagaimana untuk menghadapi situasi perekonomian. Ya pokoknya kalau misalkan kita sebagai pengusaha lah ya, jangan takut untuk berspekulasi. Dalam tanda kutip itu berspekulasinya jangan ngawur lah pokoknya. Jangan sampai utang perbankan banyak terus akhirnya dipakai untuk nembak usaha yang akhirnya gagal, akhirnya malah tumbang gitu Pak. Jangan sampai. Kita juga spekulasinya benar-benar terukur juga. Misalkan kita kan memang kayak seperti saya kan targetnya nanti menembak orang-orang seperti mereka dengan harapan itu dapat foto. Nah, kita kan berarti menganalisa misalkan nanti foto nanti kita akan kepercayaan orang kan nanti semakin tinggi kayak gitu. Jadi untuk pelaku UMKM yang lain yang misalkan kira-kira berspekulasi seperti itu kan paling tidak ya bisa mengukur nanti misalkan spekulasinya seperti apa kan, jangan sampai akhirnya mengembangkan diri ya Pak. Ya, Bapak, benar-benar dibutuhkan inovasi dan kreativitas yang harus diukur dengan kondisi mereka masing-masing. Betul. Tetap kita itu tetap hati-hati spekulasinya nanti. Jadi asik juga ya. Dari penjahit biasa kecuali dengan punya inovasi, punya kreativitas. Jadi waktu itu Pak, waktu COVID itu saya banyak UMKM, banyak pengusaha jahit yang mulai menunjukkan itu kita malah nggak makin redup, malah kita malah bingung memberikan gawean kepada teman-teman penjahit yang lain. Karena memang waktu itu orderan kita malah makin membludak waktu itu Pak. Bukan karena baju saja waktu itu pesanan kita loh, datang masker itu ribuan masker Pak waktu itu waktu era COVID itu datang dari pabrik di Jakarta. Bayangin, pabrik di Jakarta itu karena ada tayangan production itu kalau kita itu penjahit yang ada di desa ya, mereka pesennya itu dari UMKM yang ada di desa karena tahu itu. Jadi kita itu merangkul penjahit-penjahit yang ada di desa waktu itu untuk ngasih job masker-masker itu tadi waktu era itu. Jadi kita sampai bingung nyari penjahit-penjahit yang kira-kira bisa diajak kerjasama itu siapa aja itu kita bingung waktu itu. Malahan nerima job. Jadi nggak sepi garapan yang pasti. Jadi oke, teman-teman semua, ini tadi sekelumit atau sedikit obrolan dengan Mas Andis ya. Jadi ternyata di tengah-tengah benturan itu akan tumbuh inovasi. Kalau dalam kisah Nabi Musa, beliau mau ketemu Nabi Khidir di tengah-tengah pertemuan antara laut yang asin dengan laut tawar
Musa yang sudah matang hidup lagi meloncat. Dan di tempat loncatnya ikan itulah tempat yang bertemuran Nabi Musa, tempat Nabi Khidir yang dicari Nabi Musa. Itu menurut saya ini kan di tengah benturan itu kalau kita tahan dan kita mau berinovasi, disitulah sesuatu yang mati pun akan hidup kembali. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.